Jadi kalau misalnya Oke. artinya UMKM mau naik jadi UKM. UKM mau Oke. jadi UKM naik ke UM gitu ya, usaha menengah. Mau dari menengah mau naik jadi besar. Besar mau jadi multinasional. Pokoknya siapapun yang mau naik kelas, suka-suka mau gak mau mereka harus ke digital. Halo semuanya, ketemu lagi nih malam Senin ya. Seperti biasa, malam Senin pukul 8 malam ketemu lagi bersama saya ya di acara The Ngobis Consulting, ngobrol bisnis gitu ya. Ya seperti biasa nanti kita akan ngundang teman-teman kita gitu ya, undangan-undangan tamu spesial, kita ngobrolin seputar bisnis gitu ya. Nah, jadi temanya apa sih hari ini? Nah, jadi temanya untuk hari ini kita adalah tentang upgrade bisnis ya. Jadi upgrade bisnis agar bisnis kita itu nggak stuck, nggak gitu-gitu aja. Jadi terkesan monoton gitu ya. Masa punya bisnis cuman begini-begini saja gitu ya. Oke, mungkin sebelum saya undang lagi nih, ada yang mau saya kenalin nih. Siapa sih sebenarnya tamu kita ya pada malam hari ini, yaitu Pak Rian Kristo. Nah, siapakah beliau ini? Nah, beliau ini adalah CEO dari Tovidev gitu ya. Nah, mungkin teman-teman nih ada yang belum tahu nih atau yang belum kenal nih siapa sih saya gitu ya. Perkenalkan dulu, saya Rio Kristiantoro, saya dari konsultan dari The Consulting. Nah, oke, tanpa perlu berlama-lama lagi gitu ya, saya akan mengundang beliau. Ya, halo, selamat malam Pak. Halo, malam Pak Rio, apa kabar? Ya, baik. Gimana Pak Kristo hari ini? Sehat ya? Sehat, luar biasa, sehat. Oh, terima kasih. Ya. Ya, amin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat gitu ya. Oke, terima kasih sudah menyediakan waktu pada malam hari ini. Nah, saya manggilnya gimana nih, Pak Rian atau Pak Kristo atau gimana nih? Pak Ryan boleh. Oke, Pak Ryan. Bro Oke, aja lah. siap. Oh, bro itu ya, oke. 17 Ya. sebenarnya, santai kita. Ya, kita 17. Ya, betul. Hari ini. Iya. Oke, siap. Lari tapi. Ya. Siap, terima kasih. Oke, siap. Mungkin sebelum kita ngobrol terlalu jauh nih, mungkin boleh perkenalan dulu dong sama teman-teman kita nih yang sudah online pada malam hari ini. Boleh. Oke, selamat malam semuanya. Thank you banget di The Consulting dan Bro Rio mau ngajakin saya untuk live bareng nih pada malam hari ini. Nggak sabar untuk bisa berbagi sama semuanya yang ada di Instagram pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ryan Kristomuyono. Saya membantu pemilik bisnis dan marketer untuk penjualan bisnis mereka secara online. Saat ini saya menjalankan sehari-hari di Tovidev, sebuah digital agency di Jakarta. Kita bantu bisnis untuk masuk ke dunia online. Jadi buat teman-teman yang mau masuk dunia online, boleh kontak ke saya, DM, follow saya, dan jangan lupa follow theconsulting.id juga. Oke, siap. Terima kasih. Nah, mungkin teman-teman nih yang pengen tahu nih digital marketer atau apa segala macam, boleh kontak langsung ya via DM. Follow juga Instagramnya ya, rian.kristo gitu. Itu udah ada di ini harusnya ya. Oke. Oke, mungkin bisa ini nggak diceritain dulu ya, mungkin buat teman-teman nih pengen tahu nih bagaimana sih seorang Bro Rian gitu ya, itu bisa masuk ke dunia digital marketer ini. Awalnya seperti apa sih? Apakah memang dulu berspesialisasi di sana atau bagaimana? Oke, jadi awalnya saya berkenalan dengan digital marketing ini waktu saya mulai itu 2007. Jadi 2007 itu internet belum kayak sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan semua orang udah pakai internet. Dulu itu 2007 itu belum semuanya belum online. Nah, karena semuanya nggak online, tapi jadi saya juga waktu itu baru awal karir, baru lulus kuliah, jadi nggak tahu mau ngapain juga kan. Nah, setelah itu saya diperkenalkan oleh dunia internet. Kalau dulu internet itu cuma buat cari tugas, siapa di sini cari tugas lewat internet? Karena tahu cuma buat cari tugas, tapi ternyata ada yang setelah saya, ternyata internet itu bisa jadi sumber mata pencaharian. Nah, di situ saya mulai tertarik tuh. Ada acara ngajarin tentang digital marketing, saya ikut dari dalam negeri, dari luar negeri, pengen tahu lebih lanjut lah mengenai
dunia digital marketing. Akhirnya saya ketemu beberapa orang, kita belajar bareng, dan akhirnya disitulah saya berada sampai sekarang di dunia digital marketing. Gitu. Jadi udah sekitar 15 tahun. Wow, sudah cukup. Pertama kali mengenal digital marketing. Oke, berarti memang benar-benar sudah lama ya, bisa dikatakan veteran juga nih. 2007 soalnya ya. Kita tahu 2007 itu masih ya internet ya bisa dibilang inilah ya kurang familiar lah bagi apalagi di dunia pebisnis, bagi mahasiswa aja masih boro-boro, masih baru kan. Yes. Itu 2007 itu pengguna internet di Indonesia itu mungkin sekitar 10 juta atau 15 juta pengguna. Sekarang 240 juta pengguna. Jadi dalam 15 tahun pertumbuhannya 10 kali lipat lebih gitu ya. Iya, wis sekarang luar biasa. Kalau dulu ingat masih zaman HP-HP yang ya masih yang basisnya Symbian dan lain sebagainya gitu ya. Oh iya benar. Ya saya ingat dulu tuh ya. Ya betul, saya dulu juga salah satu user itu. Saya masih ingat dulu 2007 tuh masih saya sering keluar masuk warnet. Ya di tahun itu 2007 yang benar-benar warnet ya. Jadi dulu tuh masih ada versinya dial up. Wah. Yang iya. Juga ketahuan nih umurnya. Yang tahu dial up. Iya dulu. Gitu ya, betul. Masih zamannya chat apa chat itu. Yes. Oke. Nah, tadi sempat dikatakan bahwa 2007 itu sudah mengenal ini ya sebagai apa? Internet itu bisa sebagai sumber mata pencaharian. Dulu awalnya apa sih yang membuat itu kok bisa berpikir ke arah oh ternyata ini bisa jadi istilahnya jadi mata pencaharian nih. Hal apa yang waktu itu memicu lah atau memancing? Jadi dulu saya juga dikasih kesempatan untuk pegang beberapa project yang berbasis dengan internet. Dan di situ kita ngeliat gimana responsnya orang dengan jumlah audiens yang tidak terlalu banyak, gak sebanyak sekarang, itu interaksinya cukup tinggi. Setelah itu proyek demi proyek saya lakukan sampai akhirnya 2011 saya memutuskan untuk mulai venture yang baru, venture di tempat saya sekarang di Tofida. Gitu. Oke, jadi awalnya memang benar-benar project by project gitu ya. Yes. Dulu itu kita launching, dulu itu pas 2008 atau 2009 gitu ya. Kita dapat satu project dari nggak dikenal gitu ya. Selama 4 hari itu kita tembus penjualan sekitar 200 atau 300 juta dengan tanpa ada apa-apa. Itu udah wow. Iya. It's good experience di situ yang ternyata orang udah mulai ya. Itu belum ada kartu kredit, belum seperti sekarang bank transfer doang semuanya gitu ya. Dan kita bisa launching cukup berhasil di eranya kita di waktu itu. Jadi it's fun. Jadi saya mulai pelajari lebih dalam lagi. Nah pada saat itu yang paling banyak digunakan bukan seperti sekarang. Kita hidup di dunia sosial media. Nah dulu itu kita hidup di dunia search engine. Jadi orang cari, carinya di mana? Cari Google. Orang mau melakukan apapun di internet, kita nggak ada aktivitas lain selain search engine. Mau nonton video belum ada YouTube. Mau posting, betul. Dulu itu pengen adanya cuman Friendster gitu ya. Siapa di sini yang tahu? Iya, betul. Mungkin teman-teman kalau yang tahu bisa komen nih. Yang dulu user Friendster. Nah, jadi itu adalah masa-masa awalnya. Tapi ya beruntung ketemu sama banyak orang, ketemu teman-teman, dan mulai banyak yang tanya-tanya, gimana caranya untuk kita promosi secara online, dan disitulah kita baru mulai. Oke. Berarti kan awalnya memang search engine, dan sekarang nih kondisinya benar-benar era digital yang bisa dibilang itu sangat-sangat besar ya perkembangannya dari kita tengoklah dari tahun awal 2000-an, 2001, 2000 sampai hari ini perkembangannya kan cukup besar, apalagi sekarang sudah merambah bisa masuk ke dunia bisnis gitu ya. Nah, berkaitan dengan tema kita malam ini nih bro, jadi upgrade bisnis. Nah, dalam hal ini untuk khususnya di spesialisasi di era digital ini ya, apa sih sebenarnya yang harus kita lakuin? Yang pertama adalah pasti harus masuk online. Jadi untuk teman-teman yang udah punya bisnis atau baru mau bisnis,
Nah, yang pertama adalah harus masuk online. Masuk online minimalnya kemana? Minimal setidak-tidaknya ya aktif di platform yang kita pakai saat ini, yaitu Instagram. Nah, Instagram ini adalah langkah awalnya. Kenapa Instagram yang harus langkah awal ini? Sorry. Karena kalau misalnya kita tanyain pakai tempat lain, sekarang lagi rise-nya ada TikTok. Boleh nggak pakai TikTok? Boleh. Jadi pakai Instagram, pakai TikTok. Boleh nggak punya website? Boleh banget. Oke. Jadi kita harus punya satu tempat di mana kita berada di era digital. Saya bilangnya ini adalah kita bangun digital asetnya kita. Nah, kalau punya aset, apa yang membedakan orang yang berhasil sama orang yang tidak berhasil? Orang yang berhasil biasanya punya aset lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidak. Nah, di bisnis yang berhasil adalah bisnis yang punya aset yang banyak. Nah, digital asset adalah salah satu aset yang penting untuk bisnisnya kita. Nah, pertanyaannya adalah, kita udah bangun asetnya kita di dunia digital atau belum? Nah, asetnya ini apa? Asetnya adalah, kalau di Instagram, asetnya adalah followers. Orang-orang yang datang, yang follow ke account kita. Bukan views, bukannya komen, bukannya share. Asetnya adalah followernya. Karena dengan kita punya follower yang banyak, artinya kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang tersebut. Terlepas dari kita ngomongin punya follower banyak, reach-nya nggak terlalu panjang, nggak terlalu besar gitu ya. Kita punya 1 juta, 1 juta followers. Sekarang itu, kalau kita punya 1 juta followers, dari apapun jadi platformnya, baik itu Meta punya Facebook, Instagram, atau TikTok, kita nggak dikasih akses untuk menyentuh semuanya. TikTok sekarang masih bisa, saya nggak tahu sampai kapan. Tapi setidaknya kalau kita ngomongin di Instagram, kita nggak bisa menyentuh semuanya. Kita paling besar sentuh di sekitar 3-5%. Jadi kalau ada 1 juta follower, mungkin kita punya tiap kali kita post yang lihat itu 30.000 sampai 50.000. 30.000, oke. Ya, banyak nggak? Cukup banyak lah. Lebih baik dibandingkan dengan tidak ada follower sama sekali. Tapi reach-nya cukup mengecil gitu ya. Jangan lebih kecil. Kalau gitu gimana? Ya mendingan punya 1 juta follower daripada punya 100 follower. Nah, jadi kita bikin asetnya kita lebih besar. Semakin besar asetnya, semakin bagus. Nah, tapi asetnya bukan cuma Instagram doang. Tadi kan saya bilang, Instagram ini dasarnya. Yang lainnya kita juga harus bangun aset sendiri. Di mana lagi? Di TikTok, di website. Website ini adalah berapa banyak orang yang datang ke dalam trafficnya kita, ke dalam websitenya kita. Karena orang-orang yang datang ke websitenya kita, ke bisnisnya kita, mereka yang bakal beli. Orang yang follow kita di Instagram, mereka yang kemungkinan besar beli produk atau jasa yang kita punya, yang kita tawarkan di dalam bisnisnya kita. Nah, jadi fondasinya harus benar dulu. Kita harus punya tempat di mana kita ngebangun asetnya kita. Oke, jadi fondasinya itu bisa berasal dari ini ya, dari Instagram lah minimal ya. Yes. Oke, nah dengan sekarang nih perkembangan era digital ini saya bilang ini sangat-sangat cepat. Belum lagi sekarang yang mau mulai itu Meta ya, Metaverse gitu ya. Apakah itu sudah mulai atau belum ya itu? Mungkin masih bisa dibilang early adapter ya. Belum semuanya, tapi ini udah hype belum banget. Semuanya. Sebenarnya hype-nya udah beberapa tahun yang lalu. Tapi untuk di dunia bisnis, kita masih ngelihat, saya setidaknya masih ngelihat itu masih, ya mungkin sekitar 3-4 tahun lagi. Mungkin. Oke. Nih, gini nih, nyambung sama apa ya, kegiatan bisnis yang kita tahu di Indonesia itu mayoritas memang UMKM ini memang lagi pesat-pesatnya ya. Kita ya memang dari data manapun pasti ngomongnya seperti itu. Nah, seberapa penting sebuah usaha, terutama UMKM ini nih, nah memiliki aset digital? Selama UMKM-nya mau naik kelas. Jadi kalau misalnya artinya UMKM mau naik jadi UKM. UKM mau jadi UKM naik ke UM gitu ya, usaha menengah. Mau dari menengah mau naik jadi besar. Besar mau jadi multinasional. Pokoknya siapapun yang mau naik kelas, suka-suka mau gak mau mereka harus ke digital. Oh, aset digital itu berarti sebuah hal yang ini ya, sebuah hal yang penting berarti ya. Ya, karena mereka yang kecil, mereka yang baru mulai, mereka biasanya nggak punya aset, asetnya kecil, asetnya
ya mungkin mereka kembangin asetnya mereka, mungkin 1.000 followers di awal, atau 2.000, atau 5.000, atau 10.000, ya kan? Pada saat mereka berkembang, mereka naik, kalau misalnya followernya mereka naik jadi 100.000, maka usahanya pasti jauh lebih besar dibandingkan pada saat mereka punya 1.000 follower. Karena pada saat mereka posting, pada saat mereka kasih informasi, udah pasti yang tertarik lebih banyak dibandingkan dengan pada saat mereka mulai. Karena waktu mulai kecil. Ya. Yang punya 100.000 follower, pasti bisnisnya berbeda dengan mereka yang punya 1 juta follower. Dan seterusnya. Dan itu berlaku digital asetnya itu beberapa ya. Banyak digital aset yang kita bisa bangun. Website, TikTok, YouTube, subscribers, dan masih banyak lagi yang bisa kita kembangkan. Oke, jadi sebenarnya dunia digital itu nggak serta-merta memiliki followers sekian udah pasti besar, belum tentu juga ya berarti ya? Oh, kalau itu udah tiba-tiba langsung 1 juta followers, tiba-tiba bisnisnya boom, enggak juga sih. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan lah ya. Jadi karena tantangan yang saya banyak temukan adalah pada saat mereka yang punya follower banyak, atau yang saya bilang sebagai content creator, mereka bagus banget bikin konten di dunia sosial media. Mereka di YouTube Shorts, TikTok, Reels, mereka bikin videonya itu keren banget. Tapi pada kenyataannya, pada saat kita tanya balik ke bisnisnya, apakah bisnisnya bertumbuh, bisnisnya berkembang? Ternyata kebanyakan jawabnya adalah enggak. Mereka kesulitan untuk monetize, untuk menghasilkan uang dari follower mereka yang banyak ini. Nah, ternyata ada cara yang mereka, the missing link, saya bilangnya yang kepotong gitu ya, yang ngebuat mereka akhirnya tidak bisa, nggak bisa ngikutin perkembangannya. Oke. Nah, berhubung tadi nih ada sempat juga disinggung mengenai follower, dimana kalau follower kita semakin besar, berarti peluang kita juga ikut besar lah. Bisa dikatakan seperti itu, walaupun itu belum jaminan gitu ya. Ada nggak sih bisa, atau mungkin boleh ya, bagikan tips gimana sih cara naikin followers gitu loh. Tentunya bukan beli ya, kalau beli kan pasti yang aneh-aneh itu. Yes. Nah, gimana caranya naikin follower? Yang pertama adalah kita harus tahu siapa kita. Bisnisnya harus tahu siapa bisnisnya kita. Oke. Kenapa? Karena semakin tertarget bisnisnya kita, maka follower kita nggak perlu banyak, tapi mungkin tertarget. Oke. Lebih on point ya, lebih on point. Lebih on point. Jadi kita tahu, oh targetnya saya adalah B2B company, perusahaan B2B, mereka yang pemasar di dunia B2B. Maka kita tahu bahwa, oke, targetnya kita adalah di situ. Dengan kita tahu targetnya kita siapa, maka konten yang kita bangun nggak jauh-jauh dari kebutuhan si target audiensnya kita. Yang pertama itu dulu. Kalau kita nggak tahu, kalau misalnya kita nggak tahu gitu ya, siapa sih target audiensnya saya? Oh, kayaknya semua orang joget-joget, ya udah deh saya ikut joget-joget deh. Biasanya CEO-nya dikerjain gitu ya. Pak, Bu, itu yang lagi rame itu lagu ini. Coba Bu, dance, joget-joget Bu di depan kantor. Itu semuanya cuma fotoin, rekamin bosnya lagi joget-joget, dikerjain anak-anak sosial media, rasain lu, dikerjain gitu ya. Padahal target mereka siapa? Target mereka adalah entrepreneur atau pebisnis, produknya mahal, kelasnya dibilangnya kelas A+++ gitu ya. Wow. Oke. Ternyata nggak sesuai dengan target marketnya. Ya udah, kita nggak, apakah dia bakalan banyak followernya? Mungkin followernya banyak, mungkin yang ngikutin jadi banyak, tapi apakah akan menghasilkan ke bisnisnya? Saya nggak tahu. Tapi kalau ngeliatin dari modelnya, siapa sih yang bakalan nge-like video seperti itu? Ya kemungkinan besar mereka yang lagi fun aja. Jadi kita mesti tahu siapa target audiensnya kita. Itu yang pertama. Nah, setelah kita tahu siapa target audiensnya kita harus bikin konten. Nah, konten itu saya bilang konten itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis konten. Nah, yang pertama ini adalah konten entertaining, hiburan. Dari 4 jenis konten yang ada, konten hiburan adalah konten yang paling mudah untuk dijangkau orang. Karena bentuknya hiburan, entertainment. Siapa sih yang nggak suka entertainment? Semua dunia kita hidup dengan dunia entertainment gitu ya. Yang pertama adalah entertainment. Yang kedua adalah
inspiring, inspiration. Konten-konten yang bikin orang itu terinspirasi untuk melakukan sesuatu. Atau terinspirasi ada di bayangannya itu yang, saya pengen jadi ini, saya ini. Pokoknya terinspirasi. Okay? Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah how to. How to A, how to B, bagaimana caranya, tips, dan segala macam. Itu jenis konten yang ketiga. Jenis konten yang keempat adalah selling. Okay? Jenis konten keempat ini yang paling jangkauannya itu paling kecil dibandingkan dengan konten-konten yang lain. Kalau kita posting, kita bikin konten dari 4 jenis konten ini, konten selling adalah yang paling dihindari biasanya. Jadi kita mesti tahu jenis konten apa yang kita bangun. Nah, gimana cara bangunnya? Kita harus kombinasikan. Nggak setiap hari bikin entertainment doang. Nggak setiap hari bikin inspiring doang. Nggak setiap hari bikin how to. Nggak setiap hari bikin selling. Jadi di shuffle, di mix ya. Di mix. Nah, hari ini bikin untuk entertainment dulu. Kalau misalnya kita goalsnya adalah dapetin traffic yang besar, maksudnya dapetin pengunjung yang lebih banyak, maka kita bisa fokus kayak di entertainmentnya lebih banyak. Okay? Tapi balik lagi ya, entertainmentnya juga jangan yang terlalu keluar dari target marketnya kita, gitu ya. Jadi ya, bikinlah kayak misalnya di timnya saya kalau misalnya dia mau follow @tofidas gitu ya, bisa lihat video-videonya kita. Timnya saya bikin tuh, jadi mereka lebih kreatif, jauh lebih kreatif daripada saya gitu ya. Mereka generasi Gen apa ya? Gen Z ya, Gen Z milenial ya mungkin ya. Gen milenial ya. Ya, yang lahiran 2000 akhir lah. Udah milenial sih harusnya itu. 2000 awal, ya. Generasi itu mereka kreatif banget. Pikirannya itu outside the box dan mereka sangat familiar dengan kamera. Kalau saya sedikit enggak, butuh 2 tahun lebih untuk bisa membiasakan ya kamera gitu ya. Biasakan. Ngomongnya susah banget gitu ya di kamera gitu ya. Iya, betul. Jadi butuh waktu. Nah, timnya saya tuh bisa bikin tuh. Mereka bikin yang entertainment. Gimana kehidupan di agency, gimana caranya apa yang dikerjakan setelah bekerja dan segala macam. It's fun buat mereka. Oke, jadi ada beberapa juga yang harus diperhatikan ya. Jadi kontennya pun juga nggak bisa sembarangan. Kalau misalnya kita nge-mix-nya biasanya yang saya lihat itu misalnya contoh entertaining digabung dengan selling misalnya. Jadi selain memberi hiburan, tapi juga jualan. Nah, kira-kira kalau yang konten seperti itu seperti apa ini? Kita bisa tes. Saya nggak bisa bilang semuanya nggak jalan. Jenis kontennya kayak gitu gimana, karena banyak banget yang bikin kontennya entertaining dan bisa jualan. Terutama kalau kita liatin buat teman-teman yang suka belanja, kita punya beberapa platform gitu ya yang jualan sambil live gitu ya, terus ada entertainmentnya dan segala macam. Ada beberapa yang berhasil, saya nggak bilang semuanya gagal. Ada beberapa yang gagal, sama seperti pemasaran kita kebanyakan. Jadi tes dan ukur, selalu tes dan ukur. Apakah yang kita lakukan ini tepat atau enggak? Karena memang ada target market yang sukanya modelnya kayak gitu. Jadi balik lagi ya, target marketnya kita siapa? Kita harus ngerti siapa mereka. Kalau tadi yang A plus gitu ya, saya suka tanya, saya pengen targetin dong. Siapa target marketnya? Saya targetinnya ke CEO multinasional supaya tahu saya. Waduh, saya mau pakai Instagram. Katanya Instagram bisa menargetkan kepada semua orang. Iya, semua orang, tapi nggak spesifik kayak gitu ya. Nah, kita harus bikin konten yang mirip, yang masuk ke dunia mereka. Oleh karena itu kualitas dari kontennya kita itu yang jadi PR kita berikutnya. Apakah cukup dengan menggunakan kamera biasa, kamera saya pakai kamera handphone biasa gitu ya, atau harus pakai yang professional video making gitu ya, ada pakai
yang profesional beneran gitu ya. Iya, yang semua beneran sih, tapi ya kita tahu lah berbedanya. Nah, apakah harus pakai itu? Ya tergantung dari target audiens kita. Nah, saya tahu tuh, saya kenal beberapa klien yang mereka memang sedikit rewel, dalam tanda kutip rewel, dengan konten yang mereka mau bangun, tapi alasannya cukup valid karena mereka mau menargetkan ke orang-orang yang tepat. Jadi mereka nggak targetin ke semua orang, mereka targetin ke orang yang tepat. Oke. Ya, mungkin teman-teman kalau yang pengen tanya nih, saya ingetin lagi nih, yang teman-teman pengen tanya nggak usah sungkan, nggak usah malu, tinggal ketik aja di kolom komentar ya. Oke, nanti kita coba jawab satu persatu. Nah, terus berkaitan ini nih dengan masalah upgrading untuk bisnis gitu ya. Sebenarnya produk yang mungkin secara digital ya, saya bilangnya secara digital. Sebenarnya yang paling oke sih atau yang paling bisa dibilang cepat laku, apakah barang yang dengan tipikal orang yang butuh atau memang sesuai dengan karakter. Ya sudah, saya jual karakter produk saya itu seperti ini, kira-kira bisa ini harus masuk pasar nih. Nah, ini menarik banget nih, produknya yang masuk itu yang bakal laku terjual yang seperti apa. Yang pertama saya bakal ngomong gini, kita jangan takut dengan produknya, karena produknya pasti yang kita tawarkan, produknya kita itu pasti berbeda dengan orang lain. Bukan berbeda, produknya kita di market kita bukan salah satunya. Kalau kita ada satunya di market, benernya itu adalah tanda-tanda lampu merah. Tanda-tanda jangan dijual. Tanda-tanda lampu merah. Ya, kalau misalnya nggak ada yang jual. Karena nggak ada yang jual, kecuali kalau kita yang invented, kita penemunya. Bahkan kalau kita pun penemunya, kalau kita penemunya belum tentu produknya kita dinikmati oleh banyak orang. Kalaupun kita penemunya, kita harus ngelihat dari marketnya. Yang paling sulit adalah mengerti siapa marketnya kita. Apakah mereka pada saat kita promosi, apakah bakalan diterima sama market atau enggak. Nah, dengan begitu dan mengetahui marketnya kita itu udah siap atau belum, kita bisa menjual dengan lebih baik. Artinya budgetnya kita nggak terbuang percuma dalam pemasaran kita. Terutama untuk mereka yang mereka yang baru mulai gitu ya. Mereka yang baru startup gitu ya. Startup gitu ya. Nah, kita harus tahu gimana caranya kita ngejual. Nah, gimana cara ngejual? Saya belum nemuin cara lain, tapi mau gak mau, suka gak suka, kita harus punya satu yang namanya sales funnel di dunia online. Sales funnel itu apa sih? Sales funnel itu kayak aman yang cara digital seperti kita website gitu. Tapi ngomongnya funnel. Tujuan satu, sales funnel tujuan produk biasa yang orang itu ke dalam kita mereka nggak kemana-mana, hanya cuma atau pakan yang beli. Tapi kita mau fokusin di sana terlebih dahulu. Nah, tugasnya kita sebagai pemilik bisnis, sebagai pemasar adalah kita punya halaman tersebut dan akhirnya kita bisa mempromosikan halaman tersebut supaya yang datang lebih banyak dan yang beli lebih banyak. Fokus di situ dulu aja. Kalau misalnya yang datang banyak gak ada yang beli, artinya mungkin produknya bisa jadi produknya yang kurang bagus. Tapi kalau produknya udah banyak di pasaran sana, mungkin bisa jadi penawarannya kita yang kurang bagus. Nah, jadi ini adalah permainan atau saya bilangnya ini gamesnya di dunia pemasaran online. Gimana caranya kita buat penawaran yang sangat bagus di dunia online? Karena kita harus ingat pada saat orang datang ke tempatnya kita, ini beda banget dengan kita berbicara sama orang secara face to face. Ketemu sama orang gitu ya. Semuanya adalah one way. Dari kita ke audiensnya kita. Kalau misalnya pesannya kita, komunikasinya kita, promosinya kita itu nggak nyampe, ya mereka keluar. Udah selesai. Oke. Jadi di digital sendiri berarti sifatnya lebih one way, seperti satu arah gitu ya? Iya, karena itu cuma lihat layar kan. Kita cuma lihat satu halamannya kita doang. Katanya
kalau di online itu banyak orang pas awal saya mulai gitu ya, mereka bilangnya adalah, oh kita ini adalah 24/7 open. Wah, buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tapi di saat yang sama kita tidur kan, kita tetap tidur lah. Kita siapa di sini tidur gitu ya, yang ngeliatin toko gitu. Begitu ada orang datang, terus kita sapa, selamat datang gitu ya. Kalau di toko fisik kan, mari masuk, silakan masuk dan segala macam. Itu buat kita komunikasi sama audiensnya kita. Nah, di online kita nggak bisa tuh kayak gitu. Malah kalau kita panggil dia, tiba-tiba muncul pop up, wah dia langsung lari kayak ada hantu yang datang ke website kita gitu ya. Mereka justru gampang. Nah, jadi salah satu cara adalah mereka cuma ngebaca kontennya kita. Mungkin mereka lihat video yang kita bikin, mungkin dia scrolling, masukin data dan segala macam. Tapi itu adalah salah satu cara, one way, satu arah komunikasi. Setelah itu mungkin kita bisa face to face. Sekarang kan di dunia digital, jadi kita face to face-nya lebih gampang. Kita bisa pakai Zoom atau pakai Gmeet atau pakai Microsoft Teams untuk kita bisa komunikasi. Gitu. Nah itu yang mesti dilakukan sama para pemilik bisnis. Oke. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih yang sudah ditanyakan oleh Kenny Purnomo. Gimana cara paling jitu tahu demografik market kita? Gimana cara yang paling jitu? Ini pertanyaan sejuta umat nih. Pertanyaan $1 million question, bukan sejuta umat, $1 million question. Siapapun yang tahu demografik marketnya kita secara fix dari awal, mereka yang menang. Nah, kalau gitu gimana caranya supaya kita tahu siapa mereka? Yang pertama, apakah produknya kita udah kita pasarkan atau belum? Kalau belum, misalnya, bisnis saya tuh UMKM, baru mulai, startup, kita baru mulai bisnis, saya baru kemarin mundurkan diri dan sekarang saya mulai usaha, saya baru lagi ada gelombang ini ya, gelombang pemutusan. Gelombang PHK. Terus sekarang saya baru mulai. Nah itu gimana caranya untuk tahu demografinya? Kalau itu baru mulai, berarti sarannya saya adalah tebak-tebak buah manggis. Tes target. Oh, produknya saya adalah buat si A, buat si B. Jawaban yang nggak boleh keluar adalah targetnya untuk semua orang. Siapa yang bisa beli produknya saya? Semua orang. Oh, bisa orang tua, anak muda, perempuan, laki-laki, semua bisa beli produknya saya. Itu adalah cara tercepat untuk gagal. Jadi kita bisa bilang malah gagal orang. Oke. Malah gagal. Karena apalagi yang baru mulai. Karena kita punya sumber daya yang sangat terbatas. Nah, jadi kita harus cari yang mana sweet spotnya kita. Oh, saya itu biasanya kalau kita benar-benar nggak tahu, kita akan lihat siapa yang paling dekat dengan saya. Kenapa saya menjual produk yang saya tawarkan saat ini? Karena kita biasanya punya produk yang nggak jauh dari kebiasaannya kita. Misalnya, yang suka games, jualannya produk-produk berhubungan sama games. Yang suka olahraga, jualan pertamanya itu produk-produk yang nggak jauh dari olahraga. Kenapa? Setidaknya kalau ada orang tanya, dia tahu cara jawabnya. Sangat jarang untuk mereka nggak bisa masak terus tiba-tiba jualan pisau gitu. Out of nowhere jualan pisau. Itu kemungkinan besar jarang lah. Jadi product knowledge pun juga penting ya. Product knowledge penting banget dong. Dari kitanya seberapa jauh kita bisa pelajari tentang produknya kita. Nah jadi kita cari tahu siapa yang bakalan butuh produknya kita. Contohnya, misalnya ya, jualan tumbler, botol minum kopi. Botol minum. Tumbler. Nah, siapa di sini? Saya tahu udah malam gitu ya. Siapa yang suka kopi? Nah, kalau suka kopi, kita biasanya minum pakai tumbler. Go green alasannya, biasanya go green atau alasannya apapun lah ya. Nah, tapi kalau kita tumbler itu kan benernya botol minum. Apa bedanya tumbler sama botol minum? Enggak, benernya cuman tadinya water bottle, terus dirubah aja tuh sama salah satu yang besar itu, yang hijau, terus sekarang pakainya tumbler. Tapi kalau misalnya
misalnya yang bikin bukan si toko kopi itu, yang bikin adalah buat susu. Susu itu dulu ada merek yang terkenal banget namanya Thermos. Pernah dengar Thermos? Oke. Apa bedanya tumbler sama Thermos sama botol minum? Nggak ada bedanya, nggak terlalu beda-beda banget sih. Iya, secara spesifik hampir sama semua. Hampir sama semua. Nah, tapi kenapa dibikin beda? Karena tumbler identik dengan mereka yang suka kopi. Targetnya mereka siapa? Targetnya mereka adalah yang suka kopi. Mereka yang suka kopi, pesan marketingnya mereka adalah rasa kopinya bisa bertahan lama, panasnya tahan lama. Nah, kalau satu lagi brand yang lain, Thermos. Thermos itu targetnya mungkin ibu-ibu muda gitu ya, yang anaknya baru lahir. Buat apa Thermos? Supaya air buat susu anaknya itu tetap hangat. Ya, betul. Dua produk yang mirip, pesan marketingnya beda. Kenapa? Karena yang satu ngerti mau targetin ke sana, yang satu ngerti targetin yang mana gitu ya. Coba bayangin kalau misalnya dua-duanya ini berantem. Dua-duanya pengen targetin ke market yang dia bilang, saya sebut merek gak apa ya. Si Thermos bilang, saya juga mau masuk ke pecinta kopi. By the way, ini dilakuin, mereka kerjain juga, mereka bikin tumbler dan segala macam. Hasilnya gimana? Hasilnya, saya nggak tahu sih teman-teman yang jawab, tapi ini subjektifnya saya. Hasilnya adalah mereka nggak kemana-mana. Mereka nggak targetin ke ibu-ibu, nggak se-strong, nggak sekuat zaman dulu. Tapi mereka targetin pecinta kopi juga nggak itu. Sedangkan kalau tumbler, ada beberapa tumbler yang fokusnya cuman di pecinta kopi, rasanya dibikin 8 jam, 16 jam, tahan panas, tahan es, dan segala macam. Mereka doing well di kategori tersebut. Nah, itu adalah pentingnya kita, walaupun produknya sama, tapi kalau kita tahu siapa targetnya kita bisa menjangkau orang yang tepat. Nah, itu satu, ya kan? Nah, tapi pertanyaannya adalah, gimana caranya si tumbler tahu mesti targetin ke pecinta kopi, gimana caranya si Thermos tahu mesti targetin ke ibu rumah tangga. Itu yang ditanyain sama Kenny, ya kan? Nah, betul. Pertama, tebak-tebak buah manggis. Saya punya botol air nih, saya punya botol minum. Kira-kira saya butuhnya siapa ya? Saya tuh pecinta kopi. Kalau saya pecinta kopi, maka ya udah deh, saya bakalan cari orang-orang yang mirip sama saya, yang suka kopi juga. Dengan begitu kita tahu, targetnya kalau saya itu apa? Yang suka kopi itu suka kopinya. Kalau saya tuh sukanya kopi dingin. Kalau saya suka kopi dingin. Maka pesannya saya adalah saya cari orang-orang yang mirip dengan saya yang suka kopi dingin. Kalau yang suka kopi dingin, berarti pesan marketingnya apa? Pesan pemasarannya kita apa? Tahan panas 16 jam? Enggak. Kalau sukanya kopi dingin berarti tahan dingin 16 jam. Wah, berarti kan orang yang suka kopi dingin, mereka tahu bahwa nih, tahan dingin 16 jam. Nah, dengan kita tahu pesan marketingnya apa, kita bisa bombardir ke target audiensnya kita. Kalau gitu kita bakalan targetin. Bikin pesan ke semua tempat, bilang bahwa ini tahan dingin. Pesan di sosial media bilang bahwa ini tahan dingin. Semuanya kita bilang, tahan dingin. Nah, itu supaya kita tahu demografiknya, siapa audiensnya kita. Nah, tapi moment of truth adalah pada saat kita udah menjalankan. Ternyata yang beli semua perempuan. Ternyata yang beli semua ibu-ibu. Nah, kita baru mikir, kenapa ya? Kok tumblernya saya targetin ke laki-laki sukanya minum kopi dingin, yang beli kok perempuan kebanyakan. Nah, itu adalah the market. Marketnya udah market talks. Jadi market yang berbicara. Nah, kalau udah market yang bicara, kalau ditanyain sama saya, apakah terfokus di market yang kita targetkan atau market yang berbicara? Saya bakal pindah ke market yang sudah berbicara. Marketnya ternyata ibu-ibu. Ya udah, kalau gitu pesannya saya geser pelan-pelan. Akhirnya ke ibu-ibu. Supaya apa? Supaya ternyata penjualannya lebih banyak ke sana. Ya udah, gak apa-apa. That's okay. Setelah kita tahu. Nah, jadi itu ada dua cara yang kita lakukan. Yang pertama tadi tebak-tebak. Yang kedua adalah market udah bicara. Orang udah bicara bahwa, saya yang sukanya ini.
Oke. Kalau udah market yang ngomong ini udah biasanya untuk salah sasaran udah sangat kecil ya. Iya, bukannya salah sasaran, tapi mungkin marketnya di luar dari, saya bilangnya adalah marketnya low hanging fruit market. Oke. Artinya apa maksudnya low hanging fruit market? Coba teman-teman bayangin kalau teman-teman punya pohon apel gitu ya, pohon apel. Siapa di sini nggak pernah lihat pohon apel? Boleh mungkin jalan-jalan gitu ya, sekalian healing lihat pohon apel gitu ya. Pohon apel itu buahnya ada di mana-mana, di ranting atas, ranting bawah, kanan kiri gitu ya. Nah, lebat lah. Kalau kita mau pertanyaannya adalah kalau kita mau petik apelnya, di mana kita mulai petik apel tersebut? Dari satu pohon ya, bayangin kita punya satu pohon, apelnya ada di mana-mana, berbuah lebat. Kita mau ambil buah apelnya. Kira-kira kita bakalan mulainya bagaimana? Ya pasti dari yang terpendek dong. Dari yang pendek ya. Saya pikir yang kita bakal melakukan adalah, saya siapin dulu tangga gitu ya, tangga yang tinggi biar bisa sampai ke ujung di atas, supaya kita bisa memetik dari atas ke bawah gitu ya. Tapi kan effortnya besar, siapin tangganya, mesti tangganya tinggi gitu ya, terus mesti bawa keranjangnya dan segala macam. Padahal ada buah-buah yang udah di bawah. Tinggal kita petik aja. Usahanya nggak usah pakai usaha, kita tinggal berdiri, jinjit dikit, kan ambil satu. Keranjang ya udah keranjang. Tergantung kita mau ngambilnya berapa banyak pada saat itu. Ya, tapi kita nggak perlu persiapan terlalu banyak. Tapi kita hemat waktu, hemat biaya, hemat energi, dan hasilnya adalah kita memang mau buah apelnya. Nah, itu strategi yang banyak saya ajarin juga. Saya bilang ke tim, kita nggak usah mikir yang terlalu jauh-jauh, jangan kepanjangan mikirnya, effortnya terlalu besar. Ambil yang aja dulu. Nah, yang tadi berarti itu low hanging fruit. Tadi kita targetin udah sedikit tengah-tengah gitu ya, atau yang kita kirain di bawah, ternyata masih ada bawahnya lagi. Ya udah, diambil dulu, dipetik dulu, oke? Baru setelah yang di bawahnya habis, naikin dikit-dikit ke atas. Oke. Jadi itu ya maksudnya. Jadi bukan tidak tepat sasaran, tapi effort yang kita keluarkan ya yang lebih sedikit. Iya, yes, ya. Karena yang kita bayangkan, orang yang kita bayangkan pasti, saya yakin lah, kita nggak ngebayangin orang yang di luar dari target audiensnya kita. Sebenarnya kita targetin adalah yang kita tahu, yang kita masing-masing dari kita rasanya kayaknya itu target audiensnya saya deh. Rasanya kira-kira itu yang saya mau targetin deh. Ya kan? Gloria juga pasti kalau suruh target market, gak mungkin kan bilangnya, kayaknya itu laki-laki yang dia yang beli, padahal produknya buat perempuan gitu. Bisa nggak? Produk untuk perempuan yang beli laki-laki bisa, ya kan? Tapi kemungkinannya itu kecil banget gitu ya. Kecil, betul. Suaminya yang sayang istri, yang suka beli untuk anniversary-nya mereka gitu ya, di bulan Februari. Ya, betul. Jadi jualannya cuma sekali setahun. Iya. Ya, boleh juga, tapi kan kita tahu bahwa itu kayaknya bakal susah banget gitu. Iya. Ya, brand kayak gitu saya ingat satu brand sih. Brand biskuit yang sangat sangat laris ketika hanya momen Lebaran. Bener nggak ya? Bener ya? Iya, itu salah satu contohnya mungkin ya. Ya bisa sih, tetapi ya pasti yang ya gitu-gitu juga gitu loh. Iya, terus kan kalau misalnya bisnisnya bisnisnya nggak stuck, ya masa iya dijualnya cuma setahun gitu ya. Saya punya teman yang jualan produknya. Awalnya dia produknya memang produk musiman. Musiman. Jadi pada saat musim-musim tertentu dia rame luar biasa. PO berapapun harganya dibeli. Okay. Tapi setelah dia jalanin bisnisnya, dia baru sadar bahwa pada saat dia Lebaran, kalau keadaannya kayak begitu doang, dia bisa hidup setahun. Kalau keadaannya nggak berubah. Okay? Tapi masa iya cuma jualannya sekali setahun. Terus 11 bulannya ngapain? Masa iya diem aja nggak ngapain?
Nah akhirnya dia harus cari cara tuh, gimana caranya supaya tetap grow, tetap lebih banyak, marketnya lebih besar, supaya bisnisnya nggak stuck di situ aja. Sampai tadi terakhir kita membahas mengenai ini ya, penjualan offline. Apakah kita harus catat ya berkaitan dengan untuk masalah apa tadi ya, di mapping gitu ya? Tadi ada yang tanya pada saat orang, apakah kita cuma targetin orang yang dapetin data dari orang-orang yang beli tokonya kita aja atau enggak gitu ya? Ya, betul. Apakah kalau offline datangnya semua data ini harus dicatat? Wah, jawaban saya adalah bukan cuma orang yang beli barangnya kita doang, tapi semua orang yang datang ke dalam toko kita catetin namanya. Karena itu kan traffic. Itu ada orang yang datang ke toko kita. Kalau kita punya toko, jarang banget orang nggak tahu apa-apa tiba-tiba datang ke tokonya kita. Tiba-tiba dia masuk tokonya kita terus dia bilang, Mas, Mbak, jualan apa ya di sini ya? Kayaknya enggak deh. Karena kalau kita punya toko, dia udah tahu nih, oh ini tokonya adalah jualan furniture, oh ini jualan supermarket, oh ini jualan apa gitu ya. Jadi mereka kemungkinan besar datang ke tokonya kita itu udah tahu kita itu jualannya apa. Dan kalau mereka udah datang ke tokonya kita, kemungkinan besar mereka udah tertarik dengan apa yang kita tawarin. Kemungkinan besar. Walaupun pada saat itu dia nggak beli. Kenapa dia nggak beli? Karena satu, dia mau cari pembanding dulu. Dia mau ke toko sebelah, mau lihat-lihat barangnya toko sebelah. Ngecek harga lah. Ngecek harga. Atau dia pura-pura ke depan buat ngecek di online gitu ya. Atau dia di tokonya kita, dia ngeliatin handphone, terus dia lagi comparing harga. Okay? Tapi dia udah tertarik. Dia udah tahu. Dia cuma nggak bisa mutusin, atau dia mungkin mesti tanya ke pasangannya, ke suaminya, ke istrinya, ke anaknya, ini kira-kira mau beli ini atau enggak, dan seterusnya. Oke, nah kalau misalnya kita nggak terhubung sama dia, apa yang terjadi? Ya udah, mereka bakal keluar dari toko, selesai, hilang. Dia nggak tanya-tanya, dia nggak masuk lagi gitu ya. Tapi kalau kita sedangkan kita minta sama mereka, Pak, boleh nggak saya minta nomor teleponnya, Bu, saya minta alamat emailnya. Buat apa? Kalau nanti kita ada promosi lagi, nanti ada potongan harga, nanti saya kirim lewat WhatsApp. Boleh nggak? Kemungkinannya cuma dua. Dia bilang boleh, sama nggak boleh. Ya kalau misalnya boleh, ya udah, kita punya datanya. Bulan depan ada promosi, kita broadcast ke dia. Hai, kita lagi ada promosi, potongan diskon 10%, tunjukin WhatsApp ini. Nah, dia bisa datang ke tokonya kita. Kalau kita nggak punya datanya dia, udah selesai. Dia datang, nggak pernah datang lagi ke tokonya kita kini dan sepanjang masa. Nah, jadi kita kalau bisa kita kumpulin semua datanya kita. Karena data, kalau tadi pas awal saya sempat ngomongin tentang digital asset, data adalah digital asset kita yang paling berharga di pemasaran. Saya bilangnya the money is in the list. Uangnya ada di daftar dari data pelanggan kita. Baik mereka yang kenal sama kita, pernah beli sama kita, atau cuma tanya-tanya. Pokoknya kalau kita punya datanya, maka bisnis kita bisa bertumbuh lebih besar. Oke. Nah, ini ada pertanyaan tambahan nih dari Kenny Purnomo. Sebatas apa catatannya? Pria, wanita, apalagi ya? Pria, wanita, nomor telepon, WhatsApp, umur, sukaannya dia apa, hobinya dia apa. Semakin banyak data yang kita kumpulin, semakin bagus. Tapi tentu aja ya, of course, tentu aja jangan minta kayak survei kuesioner ke dia gitu ya, minta nomor KTP lah, alamat rumah, tanggal lahir dan segala macam. Karena kemungkinan besar mereka akan menolak untuk memberikan jawabannya. Cobain aja kalau kita datang ke toko terus ditanyain, Pak, mohon maaf sebelum membeli, saya bisa minta nomor KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, dan ini mau bikin kartu kredit, mau bikin apa gitu ya. Iya, betul. Yang ada malah mengganggu ya. Iya, betul. Ya, jadi kita harus bermain dengan smart. Kayak misalnya, kita mau targetinnya apa. Dan disitulah dimana di dunianya digital sekarang dibilang data driven marketing, big data. Okay. Siapapun yang bisa kumpulin data paling banyak, menang. Nah, jadi itu adalah permainan berikutnya.
yaitu gimana kita bisa mengolah data yang ada. Oke. Oke, ada satu pertanyaan lagi dari Alfa Rental Mobil nih. Apa yang harus di-upgrade untuk usaha rental mobil di masa kini? Mungkin maksudnya di era digital kali ya. Pertanyaannya di mana nih? Rental mobilnya di daerah mana gitu ya? Mungkin bisa kasih tahu juga supaya teman-teman yang tahu juga gitu ya, rental mobil. Tapi kalau misalnya untuk usaha rental mobil saat ini, satu yang kita perlu apa yang harus di-upgrade untuk usaha, kemudahan orang untuk menemukan kita secara online. Oke. Coba misalnya ini Alfa Rental Mobil. Coba misalnya cari di mesin mencari sewa mobil apa di daerahnya kita. Misalnya kalau ini sewa mobil Jakarta. Pertanyaannya adalah ketemu kita atau ketemu yang lain. Kalau ketemu kita, selamat. Kalau ketemu yang lain, berarti itu adalah upgrade pertama yang harus dikerjakan. Nah, tapi gimana caranya supaya kita bisa ditemukan? Ya, mau gak mau, suka gak suka, kita mesti masuk ke digital, kita harus punya website untuk kita bangun supaya kita bisa muncul dalam utama. Tentu saja jawabannya ada banyak ya. Kita bisa sewa mobil, saya nggak tahu mobilnya apa. Mungkin sewa mobil Alphard Jakarta Barat, sewa mobil Lamborghini Jakarta, sewa mobil Rolls Royce Surabaya, atau apapun jenis usahanya kita. Goalsnya kita nomor satu adalah kita mesti berada di halaman pertama pada saat orang cari. Udah itu doang. Jangan ketemu sama kompetitor kita. Tapi kita pasti berkompetisi lah. Pasti ada kompetitor kita di halaman pertama hasil pencarian. Nah, kalau udah, misalnya ini Alfa Rental ini bilang, oh itu sih udah, cari apapun yang berhubungan bisnisnya kita pasti udah di halaman pertama. Nah, yang kedua berarti kita harus masuk ke branding. Pastikan bahwa pada saat orang inget mau sewa mobil, sekarang kalau tanyain, Dorio, kalau misalnya sewa mobil, yang di kepalanya apa? Yang hijau atau yang biru? Nah, gak usah, boleh sebutin yang biru aja lah, yang familiar biru. Yang familiar biru gitu ya. Nah, gimana caranya ini berapa warnanya kuning? Gimana caranya supaya kita ingetnya warna kuning? Nah, itu adalah prosesnya. Proses berikutnya gimana supaya kita bisa upgrade masuk level berikutnya. Oke. Semoga itu memberi pencerahan ya untuk Alfa Rental Mobil ya. Di mana dunia digital ini juga sangat apa ya? Sangat cepat perputarannya dari masa bayangkan aja 15 tahun terakhir udah perkembangannya sejauh ini, dan sekarang menurut data sih seluruh Indonesia bahkan semuanya sudah 4G. Ya, wah, mantap ya. Kita masuk ke era yang baru lagi nih sekarang. Betul. Jadi sudah tidak apa ya, mungkin 5 atau nggak sampai sih, menurut saya 10 tahun, nggak sampai sih 10 tahun depan pasti perubahannya juga sangat drastis dari mungkin kita berbincang hari ini. Betul banget. Oke. Nah, ini sudah nggak terasa kita hampir 1 jam nih ngobrol-ngobrol dari tadi nih. Mungkin sebelum saya akhiri, saya tutup, mungkin dari Bro Ryan gitu, apa ya, mungkin bisa memberikan pendapatnya atau pesan-pesan untuk para pebisnis di luar sana yang lagi berjuang. Oke. Jadi untuk teman-teman yang lagi berjuang saat ini, kita masuk ke era yang belum pernah terjadi sebelumnya di masanya kita, di sepanjang masa bahkan, bahwa di mana kita punya keuntungan yang paling besar yang bisa dihadapi oleh sebuah bisnis, yang bisa dimiliki sebuah bisnis. Kalau zaman dulu kita mau mulai bisnis, maka untuk memulainya butuh biaya yang sangat besar. Karena kita harus sewa tempat, harus punya toko terlebih dahulu. Mau pasang iklan, harus pilihannya cuma radio, TV, atau koran. Yang sekali pasang iklan bisa jutaan gitu ya. Sekarang kita masuk di era yang sangat bagus. Mau mulai bisnis, gampang, tinggal buka account sosial media, langsung bisnisnya jalan. Bikin print kartu nama itu bisa print per lembar gitu ya, nggak perlu satu kotak. Kita cuma mau teks doang lah, di print supaya bisa difoto, masuk ke sosial media. Kita mau menjangkau orang-orang, kayak sekarang nih kita mau bikin
dengan live kayak begini. Kalau zaman dulu mau bikin kayak gini, wah itu udah harus pasang, mesti bayar slotnya berapa gitu ya. Sekarang kita bisa dapetin secara cuma-cuma. Jadi buat teman-teman, ambil keuntungannya sekarang juga untuk bisnisnya bisa berkembang. Tapi dengan semua perubahan yang ada, kompetisinya jadi lebih liquid juga. Banyak bisnis yang bisa maaf, ada gangguan sedikit. Dari banyak bisnis yang ada, pertumbuhannya kita bisa ngambil keuntungan dari keadaan saat ini untuk bisnisnya kita. Tapi kompetisinya jadi jauh lebih tinggi. Oleh karena itu teman-teman harus terus banyak belajar, cari informasi sekarang bisa didapetin dari banyak tempat, dan teman-teman bisa masuk ke level berikutnya lebih gampang. Jangan lupa untuk kontak di consulting juga, karena di consulting juga bakal bisa ngebantuin bisnisnya untuk berkembang juga. Oke, siap. Baik, terima kasih Bro Ryan atas sharingnya malam hari ini. Terus buat teman-teman saya ingetin juga, nanti yang kalian ketinggalan untuk video kali ini kalian bisa tonton di sosmednya kita masing-masing di theconsulting.id dan juga di akun Ryan Kristo. Oke, baik. Terima kasih Bro Ryan atas bincang-bincangnya malam hari ini. Thank you atas waktunya. Salam sehat selalu, salam buat keluarga. Semoga sehat selalu. Bye-bye. Terima kasih.